praktikum hari ini kita akan membahas mengenai tabel kontingensi 3 arah. Ya, jadi sebelum masuk ke contoh menggunakan software ya, di sini saya mau sedikit jelaskan ya. Ini adalah salah satu contoh tabel kontingensi 3 arah. Ya, di sini amatan utamanya itu adalah defendant race sama death penalty. Ya, jadi kalau di tabel kontingensi 2 arah, perhatian kita adalah asosiasi antara defendant race dengan death penalty. Ternyata ada peubah lain yang mempengaruhi hubungan antara kedua peubah ini. Nah, di sini antara lain yang mempengaruhinya adalah victim race ya di sini, dan peubah victim race ini nanti yang kita sebut sebagai peubah Z atau confounding. Jadi nanti ukuran tabelnya adalah banyaknya kategori di X dikalikan banyaknya kategori di Y, dan terakhir baru dikalikan banyaknya kategori di Z. Dalam materi ini kita akan membahas juga pengujian untuk tabel parsial. Jadi yang dimaksud tabel parsial ini adalah tabel utama ini yang nanti kita bagi-bagi menjadi beberapa tabel sesuai dengan kategori di peubah confoundingnya. Nah, di sini kalau yang pertama tabel parsialnya adalah untuk victim race-nya white ya, berarti di sini ada X sama Y, jadi setiap tabel parsial itu isinya tabel kontingensi 2x2 yang peubah X dan peubah Y. Lalu berarti yang kedua ini adalah tabel parsial yang berasal dari victim race yang black. Ya, jadi nanti ukuran asosiasi pada tabel parsial ini akan disebut conditional association atau asosiasi bersyarat. Nah, di sini ukurannya bisa seperti odds ratio, relative risk, atau koefisien gamma, tergantung mana yang mau kita gunakan. Ya, selain itu ada juga yang disebut tabel marginal. Jadi kalau tabel marginal ini kita mengabaikan pemisahan yang dilakukan oleh victim race tadi ya. Jadi ini semuanya kategori yang sama di defendant race dan death penalty itu digabungkan. Oke, nanti pengujian yang akan kita gunakan ada dua ya. Yang pertama uji Breslow-Day ya. Jadi di sini kita ingin menguji kesamaan asosiasi antara tabel parsial yang satu dengan yang lainnya. Lalu di uji ini ingin diketahui ada tidaknya hubungan yang homogen antara tiga peubah pada tabel 3 arah. Berarti di sini nanti hipotesis awalnya adanya asosiasi homogen. Nah, kalau misalnya kita menggunakan opsi CMH untuk Prokfrek di SAS ya, uji Breslow-Day ini hanya bisa dilakukan untuk tabel kontingensi yang ukurannya 2x2x K. Jadi banyaknya kategori di X dan Y itu masing-masing itu harus 2. Sedangkan kategori yang di Z itu bebas, boleh 2 atau lebih dari 2 itu tidak masalah. Ya, kita masuk ke tahapan uji Breslow-Day ya. Pertama kita susun dulu hipotesisnya ya. H0-nya ini adalah kita menguji apakah OR di masing-masing tabel parsial itu sama atau tidak. Jadi nanti hipotesis nolnya kalau ada sebanyak N tabel parsial ini seperti ini ya. OR1 sama dengan OR2 sama dengan OR3 dan seterusnya sampai dengan OR ke N. Berarti artinya kalau kita terima H0 ada asosiasi homogen. Ya, jadi untuk hipotesis alternatifnya itu ada sepasang OR yang tidak sama nilainya. Artinya di sini tidak terdapat asosiasi yang homogen. Lalu nanti H0 ditolak kalau p-value-nya kurang dari taraf signifikansi yang kita gunakan ya. Misalnya kita gunakannya alfanya 5% ya, berarti kalau p-value-nya kurang dari 5% itu kita tolak H0. Ya, jadi kalau kita tolak H0 artinya ada interaksi 3 arah ya. Nah, tapi kalau H0-nya tidak ditolak berarti terjadi asosiasi homogen ya, dan conditional association antara setiap dua peubah ini adalah sama pada setiap level peubah ketiga. Nah, nanti kalau misalnya H0-nya ini diterima, kita bisa lanjut ke uji CMH.
Nah, tadi seperti saya bilang, uji Breslow Days ini cuma bisa digunakan di tabel 2 kali 2 kali K ya. Nah, nanti supaya hasil ujinya ini valid, ukuran contohnya itu harus relatif besar. Jadi, asumsinya atau syaratnya hampir sama dengan yang diuji chi-square ya. Setidaknya ada 80% dari nilai harapan dalam sel itu lebih besar dari 5. Uji Cohran Mental Hansel ya, atau sering disingkat sebagai uji CMH ya. Di sini uji CMH ini digunakan untuk menguji kebebasan bersyarat untuk tabel 3 arah ya. Jadi tapi kalau keunggulan dari uji CMH ini dia ukurannya bebas ya, tidak harus 2 kali 2 untuk tabel parsialnya. Nah, setelah misalnya kita lakukan uji Breslow Day test tadi, kalau misalnya H0-nya diterima, maka kita lanjutkan dengan uji CMH untuk menguji ada tidaknya asosiasi bersyarat atau conditional association pada tabel 3 arah tadi. Oke, ini nanti akan saya jelaskan ya setelah kita lihat outputnya. Ya, jadi kalau di CMH test ini, hipotesis ujinya sedikit berbeda dengan yang di Breslow Day tadi ya. Ini bedanya kalau tadi kan hanya misalnya OR1 sama dengan OR2 gitu aja ya. Kalau di sini kita tambahkan lagi OR1 sama dengan OR2 sama dengan 1. Jadi makanya setelah di sana terima H0 kan artinya odds ratio semua tabel parsial itu sama. Tapi di sini kita mau tahu sama dengan 1 atau tidak ya. Ya ini statistik uji yang digunakannya ya. Nanti kalau H0 benar, CMH ini memiliki sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Oke, ini alurnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabel kontingensi 3 arah, terus kita pisah-pisah nih jadi beberapa tabel parsial ya. Terus lalu kita lakukan Breslow Day. Kalau dia punya asosiasi homogen, berarti kita lanjutkan ke CMH test. Nah, di CMH test ini dicek apakah odds rasionya tadi sama dengan 1 atau tidak. Oke, ini ilustrasi yang data pertama tadi ya, data death penalty ya. Nah, untuk uji Breslow Day-nya, tadi kan ada 2 tabel parsial ya, yang black sama white. Berarti untuk uji Breslow Day-nya ini cukup H0-nya ORB sama dengan ORW ya. Jadi yang odds ratio yang black sama dengan odds ratio yang white. Nah, sedangkan untuk CMH-nya nanti kita tambah lagi ini ORB sama dengan ORW sama dengan 1. Oke, kita sudah masuk ke menu SAS-nya ya. Jadi di sini kita input dulu datanya. Ya, untuk urutan datanya nanti disesuaikan saja. Di sini saya masukkan dulu defendant, victim, lalu penalty ya, baru count-nya. Ini pakai akeong 2, artinya kalau misalnya sudah terhitung 4 kolom, maka data selanjutnya ini akan balik lagi ke kolom yang awal ya, ke defendant lagi maksudnya. Oke, nah terus kita masuk ke procfrag ya. Seperti biasa, masukkan weight-nya, ini count-nya, karena ini adalah data tabel kontingensi. Lalu di bagian tables ya, jadi kalaupun di atas ini urutannya tidak sesuai X, Y, Z-nya, nggak apa-apa. Yang penting nanti di bagian tables yang sebagai Z-nya ini kita tulis duluan. Ya, kita tulis duluan di depan, baru yang X sama yang Y-nya. Nah, nanti di sini ditambahkan CMH. CMH ini untuk mengeluarkan uji Breslow Day sama uji CMH. Oke ya, kita coba run. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, hasilnya ini yang pertama adalah tabel kontingensinya ya antara defendant dengan penalty. Nah, ini bisa dilihat dia membagi beberapa tabel. Ini yang pertama adalah untuk victimnya sama dengan black. Ini ada keterangannya di sini. Lalu yang kedua ini untuk victimnya sama dengan white. Nah, ini lalu ada uji chi-square untuk masing-masing tabel parsial ya. Nah, nanti yang kita perhatikan untuk materi hari ini adalah yang paling bawah ini. Ya, yang paling bawah ini ada
tabel Koran Mental Health Statistik, ya, lalu yang ini Common Odds Ratio sama Breslow Day. Nah, sekarang kita lihat hasil dari Breslow Day-nya dulu ya. Nah, ini hasil Breslow Day-nya. Memang kalau di SAS ini keluarnya terakhir ya, terbalik ya. Dia jadi yang keluar CMH dulu baru Breslow Day, tapi tetap kita bacanya misalnya dari Breslow Day dulu. Tadi kan ini H0-nya itu odds ratio yang white sama dengan odds ratio yang black ya. Berarti kalau ini misalkan kita pakai alfanya 0,05, berarti kan p-value-nya yang ini ya. Ini adalah nilai chi-square-nya, ini adalah p-value-nya. Nanti p-value ini kita bandingkan dengan alfa. Nah, karena di sini p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka kita terima H0. Terima H0 artinya apa? Artinya ada asosiasi homogen antara tabel-tabel parsial tadi ya. Nah, terus kalau kita sudah tahu, berarti ORW-nya sama dengan ORB, bisa kita lanjutkan ke uji CMH. Nah, ini di uji CMH ini kan ada 3 output ya. Ada yang non-zero correlation, ada yang raw mean score differ, sama general association. Apa bedanya? Ini karena kebetulan memang datanya nominal, jadi ini hasilnya sama saja ya. Nah, sebenarnya ini ada bedanya ya. Jadi kalau misalnya yang non-zero correlation ini kita gunakan kalau kolom dan barisnya berupa peubah ordinal. Nah, di sini kita bisa gunakan yang non-zero correlation. Nah, sedangkan kalau yang raw mean scores differs ini kita gunakan kalau hanya jika peubah kolomnya yang ordinal. Nah, yang ketiga, general association ini kita gunakan kalau misalnya dua-duanya itu nominal ya. Jadi tidak perlu persyaratan apakah peubah baris atau kolomnya berupa ordinal. Ya, kalau yang data kita ini kan tadi dua-duanya nominal ya, berarti di sini yang kita lihat yang general association. Ya, memang ini sama aja nilainya karena kalau datanya nominal memang ini cenderung nilainya akan sama. Tapi kalau misalnya ada salah satu atau dua-duanya itu ordinal, nanti nilai dari statistik ujinya ini berbeda. Ya, berarti kan tadi kalau kita uji dengan CMH ya, berarti H0-nya adalah ORW sama dengan ORB sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita lihat ini probability-nya atau p-value-nya kan alfanya misalnya 0,05. Nah, karena di sini p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti kita terima H0. Terima H0 artinya odds ratio di masing-masing tabel parsial itu sama. Berarti di sini bisa kita simpulkan tidak ada interaksi antara tabel parsial tersebut atau tidak ada conditional association atau tidak ada asosiasi bersyarat. Ya, seperti itu ya cara penggunaannya. Oke, selanjutnya saya masuk ke ilustrasi kedua. Di sini saya mau coba ya yang ukuran tabel parsialnya tidak 2x2. Nanti kita lihat ya gimana hasilnya kalau kita pakai sintaks CMH yang di SAS. Oke, di sini political affiliation sama age ya, lalu sebagai confoundingnya itu adalah yang gender, ada male sama female. Oke, ini kita masukkan saja ke SAS. Nah, ini kodenya tadi ya sudah saya masukkan ke SAS ya, sintaksnya sudah saya kopikan. Lalu perhatikan di sini sama seperti tadi yang sebagai peubah confounding atau yang sebagai Z-nya saya taruh di depan ya, gender. Ya, ditambahkan di sini CMH
Terus ini real risk ya seperti yang kemarin kalau mau mengeluarkan nilai odds ratio sama relative risk-nya. Oke, saya coba running ya. Ya, ini dia hasilnya. Nah, di sini dia pertama mengeluarkan tabel kontingensi dulu untuk yang male, lalu yang female ya. Jadi untuk masing-masing. Nah, terus begitu kita scroll ke bawah, ini udah mentok, nggak ada output apa-apa lagi ya. Ini udah bagian terakhirnya. Nah, ini dia hanya keluar CMH-nya. Ya, hanya keluar CMH-nya. Tidak ada output Breslow day test-nya. Oke, perhatikan di sini ya. Lihat di sini nilai dari statistik CMH-nya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena di bagian kolom ini ya, di H ini dia kan datanya ordinal ya, dia tidak nominal gitu ya. Makanya perhitungannya berbeda. Nah, tadi kita cek kalau ini kan yang politiknya ini kan nominal ya. Saya tulis di sini ya. Ini nominal. Ini ordinal. Artinya ada satu yang ordinal ya. Berarti di sini kita baca yang row mean score differ ya. Yang ini. Nah, nanti kita bandingkan dengan alfa, misalnya alfanya 0,05, dia lebih besar ya, artinya kita terima H0. Berarti pengujiannya gimana, Bu? Kalau yang ini berarti kalau misalnya tabelnya tidak 2x2, kita langsung saja bikin uji CMH-nya, langsung loncat gitu ke CMH-nya ya. Jadi ini OR liberal sama dengan OR moderat sama dengan OR konservatif sama dengan 1. Nah, artinya kalau kita terima H0 berarti odds ratio semua tabel parsial itu kan sama dengan 1. Berarti tidak ada asosiasi bersyarat antara tabel parsial tadi. Nah, seperti itu cara mengambil kesimpulannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, di sini ada latihan yang bisa dicoba ya. Ini data dari buku Azen juga kalau saya tidak salah. Ya, ini mengenai type of injury, apakah dia fatal injury atau tidak. Lalu sebagai confoundingnya itu adalah location of injury. Nah, nanti silakan kalian coba dulu diolah menggunakan SAS dan lihat bagaimana kesimpulan dari pengujian di tabel ini. Oke, selamat mencoba.